tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan dalam pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai suatu cara pandang seorang guru dalam kegiatan mengelola kelas. Cara pandang tersebut kemudian menjadi semacam guideline bagi guru dalam mengelola kelas. Guru sebagai pekerja profesional sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 diwajibkan untuk memiliki seperangkat kompetensi. Di antaranya ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogik. Kompetensi kepribadian berhubungan dengan bagaimana akhlak, kedewasaan, dan kewibawaan yang dimiliki seorang guru. Kompetensi sosial berhubungan dengan bagaimana kemampuan seorang guru dalam menjalin hubungan dengan peserta didik, wali peserta didik, teman sejawatnya, dan juga masyarakat. Sementara kompetensi profesional berhubungan dengan kemampuan guru terhadap penguasaan materi pelajaran yang diampunya. Sementara kompetensi pedagogik berhubungan dengan cara atau metodologi bagaimana cara guru mengajar. Kemampuan guru dalam mengelola kelas termasuk salah satu dari perwujudan kompetensi pedagogik. Keterampilan pertama yang harus dikuasai oleh guru untuk mengelola kelas adalah keterampilan memahami, memilih, dan menggunakan berbagai pendekatan dalam manajemen kelas. Saya Feni Anggela. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan psikologis dalam pengelolaan kelas. Dalam pembelajaran digunakan juga pendekatan psikologi yang memanfaatkan aspek psikologi sebagai asumsi dasar. Pendekatan ini memandang pengajaran mempunyai kaitan dengan ilmu yang menelaah bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Maksud dari individu yang kompleks adalah yang saling berhubungan atau yang saling berkaitan satu sama lainnya. Asumsi-asumsi itu dapat berupa 1. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah segala tingkah laku atau kegiatan seseorang merupakan respon terhadap adanya stimulus atau rangsangan. Proses belajar tidak lain daripada mekanisme stimulus respon itu. Maksud dari stimulus atau rangsangan adalah segala bentuk apapun yang guru sampaikan kepada peserta didik, dan respon adalah bentuk tanggapan peserta didik dari apa yang disampaikan oleh guru. Misalkan hari ini guru menyampaikan materi kepada peserta didik, dan keesokan harinya guru akan menanyakan review materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Jika peserta didik bisa menjawabnya, maka teori behaviorisme ini telah dilaksanakan dengan baik. Secara lebih detail, teori behaviorisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar sangat bergantung kepada faktor yang berada di luar dirinya, sehingga ia memerlukan stimulus dari pengajarnya. Yang kedua, hasil belajar banyak ditentukan oleh proses peniruan, pengulangan, dan penguatan atau reinforcement. Yang ketiga, belajar harus melalui tahap-tahap tertentu, sedikit demi sedikit, yang mudah mendahului yang sulit. Saya di sini akan menjelaskan teori Gestalt. Dalam teori ini menjelaskan bahwa persepsi tidak berdasarkan pada respon yang terisolasi terhadap stimulus khusus, tetapi lebih kepada reaksi stimulus total. Ada beberapa elemen aplikasi teori Gestalt dalam suatu proses pembelajaran. Antara lain, yang pertama itu ada pengalaman tirikan. Tirikan memegang peran penting dalam perilaku. Maksudnya, dalam suatu proses pembelajaran, peserta didik hendaknya memiliki kemampuan tirikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua itu ada pembelajaran yang bermakna.
Makna di sini yaitu unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam suatu proses pembelajaran. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya dapat memiliki makna yang jelas dan logis dalam proses hidupnya. Dan yang ketiga itu ada perilaku bertujuan. Maksud di sini yaitu perilaku harus terarah pada tujuan. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Yang keempat itu ada prinsip ruang hidup. Maksudnya, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi kehidupan peserta didik. Dan yang terakhir itu ada transfer dalam belajar. Maksudnya yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Di sini, guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkannya. Selanjutnya ialah teori kognitif. Teori kognitif menekankan proses atau upaya dalam menekankan potensi intelektual. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan behavior yang dominannya mengambil dari tingkah laku peserta didik. Pendekatan kognitif atau kemampuan rasional terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengetahuan, penerapan, pemahaman, analisis, sintesa, dan evaluasi. Jet menjabarkan 3 implikasi teori kognitif pada pendidikan, yaitu yang pertama memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak. Tidak sekadar kepada hasilnya, guru juga harus mampu memahami proses yang digunakan sehingga kepada sampai peserta didik pada hasil yang dimaksud. Pengalaman belajar yang sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap fungsi kognitif. Jika guru penuh perhatian dan terhadap pendekatan yang digunakan, siswa dapat sampai pada kesimpulan tertentu. Barulah dikatakan guru berada dalam kesimpulan dalam posisi memberikan pengawalan yang dimaksud. Yang kedua, mengutamakan peran siswa yang berinisiatif sendiri, keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar dalam kelas. Piaget menekankan bahwa pengajaran pengetahuan yang jadi mendorong anak dapat menentukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. Yang terakhir, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama. Namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari individu-individu ke dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa aktivitas dalam bentuk yang klasikal. Dan terakhir, menggunakan peran untuk saling berinteraksi. Menurut Piaget, pertukaran gagasan-gagasan atau pikiran tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. Walaupun penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung, perkembangannya dapat dilakukan dengan adanya